Halo Sobat Trader, yuk mari kita mulai saksikan webinar edukasi forex. Oh iya, kalian juga boleh nih mengajukan tema-tema yang akan kami bahas pada webinar berikutnya. Ketik di kolom komentar ya. Yuk mari kita mulai. Selamat malam Sobat Trader, selamat telah hadir di acara webinar pada malam hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah setia bergabung di acara webinar. Hari ini saya dengan Leonie Margaret dari Forex Impro, dan tema kali ini dalam acara webinar intermediate yaitu trading dengan teknik sharp entry. Dan malam hari ini saya ditemani oleh analis kita yaitu Pak Suwandi Simanjuntak. Selamat malam, Pak Suwandi. Malam Mbak Leoni, apa kabar? Baik nih, karena ini masih PPKM yang lanjutan ya Pak Suwandi ya? PPKM yang lebih longgar. Lebih longgar. Nah, kita juga mau belajar nih. Saya mau nyapa dulu nih Pak Suwandi buat sobat traders yang telah bergabung bersama dengan kita, yaitu Pak Naufal Sabastian. Selamat malam Pak. Kemudian ini Ibu Pauline ya. Ibu Pauline Betan ya, selamat datang. Pak Risin Marino, Pak Teguh, selamat datang di acara webinar malam hari ini yang diselenggarakan oleh Forex Impro yang bekerja sama dengan Java Global Future yang merupakan broker pilihan daripada Forex Impro, yaitu broker yang legalitasnya sudah terdaftar di Bapepti dan terpercaya. Oke, baiklah. Kami informasikan bahwa malam hari ini untuk Bapak Ibu Sobat Cuan menggunakan Google ID dengan nama lengkap supaya nanti admin tidak merimove sementara. Tapi tidak perlu khawatir, hubungi kembali tim kami yang menghubungi Bapak Ibu Sobat Cuan, Sobat Traders, silakan kontak kembali, masuk lagi bergabung dengan kami di room ini supaya ikut pemaparan. Kemudian informasi lanjutannya adalah selama nanti Pak Suwandi memaparkan, kalau ada pertanyaan silahkan menuliskan di kolom komen. Nah, nanti ada sesi pertanyaan, bisa langsung juga bertanya kepada Pak Suwandi dengan unmute mikrofon daripada Bapak Ibu ya. Baiklah, silakan kami berikan Pak Suwandi, silakan sudah bisa lanjut dengan pemaparan daripada webinar pada malam hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Leoni. Sobat Trader semua, salam kenal ya. Sekarang kita berjumpa 2 minggu sekali ya untuk yang edukasi intermediate ya. Karena kita ada kelas juga untuk yang pemula nih Sobat Trader. Jadi buat yang pemula yang benar-benar mau belajar analisa ataupun mengenal ya lebih banyak juga bisa hubungi ya teman-teman di sini. Oke, malam hari ini temanya atau topiknya adalah tentang trading forex ya, trading forex dengan sharp entry ya. Bisa kelihatan Leoni? Kelihatan Pak. Kelihatan ya, aman. Kelihatan. Mungkin yang lainnya, aman. yang lainnya, ya. Apakah terlihat? Kalau tidak, mungkin bisa info atau komen di kolom ini ya, kolom komennya silakan kalau nggak kelihatan. Nanti Mbak Leoni bantu ya kalau misalnya ada masalah sama teman-teman ya, karena saya nggak lihat ke Gmeet-nya ya. Silakan, baik saya akan bantu. Oke, Sobat Traders, malam hari ini kita akan bahas ya. Oke, bisa lanjut ya. Oke, Sobat Trader, malam ini kita akan bahas cara trading dengan teknik sharp entry ya. Teknik sharp entry, apa itu sharp entry ya? Mungkin ada Sobat Trader yang pernah dengar, ada yang mungkin belum pernah dengar. Oke, jadi sharp entry ini sebenarnya bukan teknik khusus ya, tapi ini penamaan. Maksudnya sharp entry itu seperti apa ya? Kalau tidak salah saya juga pernah membawakan materi webinar seperti sniper ya. Jadi teknik trading gitu dengan teknik sniper. Nah, sniper itu juga salah satu penamaan aja ya. Nah, jadi mirip-mirip kayak sharp entry. Oke, kita langsung aja. Nah, teknik sharp entry ya apakah itu ya? Sharp entry adalah strategi di mana kita traders menempatkan posisi order kita seakurat mungkin. Ini kan menurut analisa kita ya, seakurat mungkin dalam arti kita mau misalnya pas kita order posisi nih, jadi
waktu order posisi kalau bisa ya ordernya itu posisinya yang terbaik. Jadi nggak ke bawah floating loss gitu ya, ke floating minus gitu ya. Tapi langsung bergerak sesuai dengan plan kita gitu. Maunya sih kayak gitu ya sobat trader. Jadi strategi ini sebisa mungkin meminimalisir terjadinya floating minus ya. Dan strategi ini banyak digunakan oleh trader-trader yang menganut ya aliran gitu ya, aliran counter trend. Jadi bisa melawan tren. Ya, melawan trennya juga nanti apa namanya? Sudah tahu ya, misalnya kenapa dia melawan tren. Nah, jadi istilahnya ini counter trend ya, karena kita mau menempatkan entry misalnya buy. Jadi buy-nya itu nggak di tengah-tengah ya. Kita mencari buy itu misalnya di lembah ya, harga di dasar, harga di bawah banget kita beli. Jadi begitu harga turun gitu ya, kita mau cari harga yang rendah, kita tempatkan order di situ dan kita bisa kalau ordernya masuk berarti kita harapkan tidak kena floating minus yang banyak ya. Oke, jadi istilahnya buy di lembah, sell di pucuk ya. Ingat itu aja. Buy di lembah, sell di pucuk ya. Kalau ingat Pak Michael Yudi itu sering ingetin ya kita member-member atau pernah di webinar ini ya, beli harga murah, jual harga mahal. Jadi memang trading itu mirip juga dengan sistem perdagangan konvensional gitu ya. Jadi kita kalau bisa beli yang lagi murah gitu. Kalau misalnya masih bisa lebih murah lagi, kita cari harga yang lebih murah lagi. Nah, jual. Misalnya sekarang udah harga tinggi, kalau bisa memungkinkan lebih tinggi lagi, kita incar harga yang lebih tinggi gitu ya. Jadi itu namanya sharp entry. Ya. Jadi sharp entry memang menjanjikan atau memang potensi profitnya itu lebih tinggi. Karena kalau kita mau sell, kita cari di pucuk gitu ya. Dengan tingkat resiko yang lebih rendah. Jadi RR-nya bagus ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita pakai teknik sharp entry ini. Tapi memang yang namanya mencari posisi entry di buy di lembah ya, sell di pucuk itu kan tidak selalu harga itu ada ya. Setiap pas kita lagi ada di depan monitor, harga dapat di pucuk atau di lembah, nggak selalu ya. Jadi memang kita bisa aja nggak mendapatkan kesempatan itu gitu ya. Tapi kalau itu udah ada kesempatan itu, maka itu bagus sekali. Nah, kunci utamanya dari sharp entry adalah kemampuan kita sebagai trader untuk mengidentifikasi apakah harga akan menuju ke area lembah gitu ya. Misalnya lagi tren turun, tapi kira-kira menuju ke area lembah atau area support yang kita anggap di situ adalah harga menyamai level terendah sebelumnya. Jadi kita anggap itu lembah atau area yang bagus untuk buy, atau ketika harga naik akan menyamai level-level tertinggi sebelumnya dan di situ cocok untuk kita sell. Jadi kita mesti punya kemampuan untuk identifikasi. Oke. Jadi ini memang perlu juga dibantu ya, bisa dibantu dengan indikator yang menunjukkan indikator osilator, misalnya ini harga oversold atau overbought ya. Tapi bisa juga tidak pakai indikator, tapi melihat kepada historical harga ke sebelah kiri ya. Apakah ada lower atau higher yang akan dituju oleh harga. Oke, sobat trader, bisa juga di sini kita menguasai konsep ya atau basic dari supply and demand ya. Jadi kalau sobat trader sudah tahu di mana area supply and demand, di mana area support atau resisten, maka disitulah target-target untuk sebagai trader kita bisa entry. Oke, sobat trader. Ya, oke. Nah, apa yang mesti kita lakukan, sobat trader, untuk mendapatkan teknik atau melakukan teknik sharp entry ini, ya, yaitu dengan cara menggunakan limit order. Karena kita tidak mungkin standby duduk seperti ini di depan chart ya, di depan monitor harga, terus kita tungguin harga sampai di pucuk, ya kan? Terus kita tungguin harga sampai di lembah, ya, tidak seperti itu. Jadi menempatkan order selalu dengan
pending order atau limit order, karena itu bisa mendapatkan hasil akurasi yang bagus. Tapi memang kadang-kadang kita sudah punya plan yang bagus ya Sobat Trader, buy di lembah, sell di pucuk, tapi kadang-kadang hanya beberapa pips saja ya tidak kesentuh, sementara harga turun atau naik sesuai dengan perkiraan kita. Pernah kayak gitu ya? Pastinya Sobat Trader pernah. Makanya memang kita perlu tahu area. Jadi support atau resisten itu dianggap jangan satu titik atau satu level, tapi area ya. Oke, yang kedua kita mesti tahu yang namanya konfluensi ya, disebutnya TLS. TLS itu trend, level, dan signal. Ya, trennya apa, terus levelnya di berapa, dan signalnya gimana ya. Oke Sobat Trader, jadi konfluensi atau kecocokan ya antara tren yang sedang terjadi, kemudian level-level kuncinya, baik itu support ataupun resisten, dan signal trading kita gimana ya. Jadi signal trading yang akan kita ambil tentunya yang mempunyai probabilitas cukup tinggi gitu ya, supaya kalau kita buy kemungkinan naiknya lebih banyak, kalau kita sell kemungkinan turunnya lebih banyak. Oke Sobat Trader, nah saya kasih contoh dulu ya, saya ambil ini dari internet ya sebagai contoh, nanti kita bisa buka MetaTrader kita juga. Ini contoh ya kecocokan harga misalnya seperti ini. Ya ini ya. Ini GBP USD daily. Kita lihat ini nggak pakai indikator ya Sobat Trader. Kita lihat mengamati. Nah, kita lihat di sini ini ada ditandain sebagai resisten ya. Nah, di sini juga harganya atau areanya sama ya. Resisten, ini areanya sama resisten. Nah, ketika harga lagi naik nih, ini kan trending ya, naik ya, maka harga akan menguji lagi resisten menjadi support ya. Kita lihat di sini bagaimana harga menguji. Jadi ini mengujinya tidak sampai di sini aja ya, tapi bisa sampai bawah. Jadi ini areanya, kotak biru ini areanya Sobat Trader. Dan ketika menyentuh area ini, maka harga ditolak ke atas. Karena ini adalah area support atau area demand, di mana banyak orang menganggap ini adalah area untuk beli gitu ya. Jadi kalau harga dibawa turun untuk naik gitu ya Sobat Trader. Jadi di sini kita tempatkan order buy limit. Jadi harga naik. Nah, kalau Sobat Trader lihat candle ini juga closingnya menjadi closing pin bar. Ya, bagaimana shadow-nya atau ekornya cukup panjang sekali ya. Sementara harga open dengan harga close-nya bisa dikatakan sama. Jadi ada banyak desakan atau dorongan dari bawah ke atas. Jadi kalau Sobat Trader yang mempelajari single candle seperti ini, adanya pin bar dari bawah ke atas, itu menunjukkan signal untuk buy. Ya Sobat Trader, demikian ya. Oke, jadi ini sharp entry nih Sobat Trader. Misalnya nih harga lagi naik kan. Nah, misalnya di sini Sobat Trader kan kalau misalnya buy, wah ini udah confirm nih, udah breakout resisten, jadi buy-nya di sini. Bisa saja benar ya, targetnya jauh di sini misalnya. Oke, tapi kan kita ke bawah floating dulu gitu ya. Ke bawah floating, kalau ini daily, ini udah ratusan pip ya. Dari 68300 ke 67 atau 66 udah hampir 200 pip. Gitu. Kalau stop loss-nya 100 pip, udah kena stop loss duluan. Nah, begitu kena stop loss, besoknya bisa kembali lagi ke atas. Jadi disinilah teknik siap entry, artinya mencari titik entry yang akurat gitu ya Sobat Trader ya. Oke, contoh satu lagi. Ya, contoh satu lagi seperti ini, sama ya Sobat Trader, kita lihat. Nah, di sini harga tertolak ini bisa kita kasih tanda sebagai area resisten atau area supply. Nah, ketika harga ini sudah ditembus ya, harga dites lagi ya, tertolak. Tapi begitu ditembus nih ya, jadi area ini ditembus di breakdown. Nah, ketika harga sudah breakdown atau break up ya, breakout, itu biasanya akan ada pengujian kembali. Nah, di sini menguji kembali ya, Sobat Trader, naik kembali ke area yang sama di sini area yang sama. Nah, Sobat Trader bisa lihat ketika harga hanya menguji area ini saja ya.
area ini saja, areanya besar ya, apalagi ini daily besar areanya. Nah, ini menguji area sini, tapi kita lihat closing candle-nya tertolak dari atas, ya, didesak dari atas, karena ini dianggap area resisten, areanya orang pasang sell, ya, pasang sell limit. Jadi banyak seller di sini ditolak harga ya, turun ke bawah. Sobat trader yang melihat ini area resisten kuat, ya, dan ada pin bar ke bawah gini ya, pin bar cukup besar juga, panjang juga shadow-nya, sobat trader tidak usah ragu. Pertama dia sudah break down ya ke bawah, lalu di sini coba sekali lagi ke resisten langsung ditolak, sobat trader, maka candle berikutnya kita bisa posisi sell. Itu ya sobat trader. Gimana? Mantap ya. Menarik ya, ini teorinya. Jadi kita bisa menggunakan indikator, boleh ya. Pakai indikator yang block oversold, atau kita bisa mencari titik di mana ada support atau resisten. Oke. Kayaknya saya mesti buka MetaTrader. Oke, udah lumayan banyak nih. Ya, semangat ya. Sobat trader, kalau ada yang mau tanya nanti boleh ketik di kolom komentar, dan boleh pas sesi tanya jawab nanti boleh juga bicara langsung aja lewat langsung ya. Oke, sebentar saya buka MetaTrader. Oke, sebentar nanti ya. Ya. Oke, saya presenting. Ya. Oke, kita bisa lihat contoh sebenarnya USD Kanada ya, sobat trader. Contoh ya. Nah, ini waktu harga naik ya, sobat trader. Jadi kita misalnya anggap aja ini nggak pakai indikator, boleh ya, sobat trader. Ini kita abaikan indikator juga nggak masalah ya. Nah, jadi ini ketika harga naik, sampai mana naik, sobat trader bisa lihat ke sebelah kiri ya. Jadi kita pakai historical data. Ini naik sampai mana gitu. Nah, di sini ada rejection dari atas, nih area resisten ya, atau bisa disebut area supply. Oke, sobat trader. Nah, kita lihat ini pada minggu yang lalu ya. Kita lihat ini sobat trader, ini Senin yang minggu yang lalu, bagaimana harga USD Kanadanya naik tinggi ya. Naik tingginya lumayan dari pembukaan 2824 sampai tertinggi 2948 ya, 120-an naiknya. Tapi sobat trader lihat ternyata sepanjang hari ya, dan di akhir atau di sesi penutupan harganya kembali ke level open ya. Nih dia. Jadi ini seperti doji gravestone doji ya. Jadi di sini di bawah ya, bodinya di bawah. Nah, sobat trader bisa lihat ketika harga naik ada doji seperti ini dari atas ke bawah ya, atau hammer, maka ini satu bisa dibaca oleh trader, ini satu penolakan di area resisten. Kita lihat, oh iya benar nih ada area resisten kuat ya, bagaimana harga nggak diizinkan dulu untuk naik ya. Oke, jadi ini area resisten. Cuma memang untuk menunggu dia rejection atau enggak, ini kan daily. Jadi kita memang, kalau sobat trader yang belum ada posisi misalnya, wah dia naik terus gitu. Sobat trader mau buy, tapi ini kayaknya udah tinggi banget misalnya gitu ya. Mau sell, tapi harga masih naik-naik, belum tentu dapat harga entry sell yang bagus. Jadi baiknya memang menunggu closing candle tersebut di mana. Apakah closing candle-nya nanti jadi candle bull atau candle bear. Jadi kita mencari konfirmasi juga. Nah, sobat trader, kalau kejadiannya seperti ini, ya sobat trader, maka candle berikutnya carilah titik entry. Nah, jadi di sini ya. Jadi ini low-nya, low dari candle doji ini, low-nya di 12813 ya. 12813 di sini ya, yang warna merah jambu saya tandain. Nah, sobat trader, jadi sell stop di level ini. Kenapa sell stop? Karena kan kalau harga break dari level terendah itu, maka harga akan terus melaju ya. Logikanya gitu ya sobat trader. Jadi kalau kita
tahu ya bahwa di situ harga terendah yang doji kemarin, maka kita pasang aja sell stop. Memang bisa aja harga naik-naik dulu dikit, tapi kemungkinan besarnya bahwa harga akan jeblos ke bawah karena ini udah ada tekanan kuat ya. Maka berikutnya kalau low-nya ini ditembus ya udah lanjut ambrol ya. Jadi sell stop di lower daripada candle doji tersebut. Itu ya sobat trader. Nah, inilah yang bisa kita anggap sebagai sharp entry, artinya mencari posisi entry yang presisi atau akurat. Artinya kalau kita pasang sell stop misalnya sempat naik nih ke ujung ini, naiknya sampai 2831. Jadi kita order sell stopnya di 2813, naik maksimal 2831, nggak nyampe 20 pips, sementara peluang turunnya itu besar banget. Gitu ya sobat trader. Ini bahkan turunnya sampai 200, hampir 200 pip untuk satu hari dan besoknya masih berlanjut. Gitu ya. Jadi kalau kita bisa mendapatkan posisi-posisi entry yang presisi seperti ini, jadi risk reward-nya, sobat trader, risk reward-nya itu bisa 1:2, bisa 1:3, ya. Misalnya risk-nya kita taruh 50 pips, maka take profit-nya itu bisa 100 ya, 1 kali 2 atau 150 pips gitu. Dan ini karena kita lihat ini di candle di time frame daily yang besar ya. Kalau di H1 tentunya kita nggak bisa mengerti ya. Ini kalau kita lihat harga mau cari sell di pucuk ya, karena kita lihat di mana area resisten atau area di supply dan ada penolakan dari atas, maka kita bisa cari atau menunggu di level berapa kita bisa siapkan entry sell. Oke, sobat trader. Dan tadi saya juga sudah buat plan di NZD USD ya. Sini ada plan saya nih sobat trader, saya limit di 0,7073. Saya anggap ini area supply ya. Supply area. Tapi tampaknya belum kesentuh ya sobat trader. Padahal kalau kesentuh, wow, mantap. Mantap sobat trader ya. Di sini adalah, jadi ini memang trennya naik ya. Saya nggak buy karena kalau saya buy, saya lihat sebelah kiri. Oh ini ada pucuk nih atau ada area tinggi ini. Pasti kalau saya buy-nya di sini, sementara harga ke sini tuh probabilitasnya misalnya dari sini tadi siang ya, ke sini tuh udah nggak banyak, 33 pips atau maksimal ke ujungnya itu 45 pips. Kalau sampai ke ujungnya ya kan kita nggak tahu ya harga sampai ke ujung atau cuma sampai ke sini saja nih ya, 31 pips. Ya, jadi probabilitasnya karena kita udah buy di atas ya, probabilitasnya tidak besar kalau dibandingin kita buy dari bawah. Nah, lebih baik kalau ada di sini kita tandain, makanya di sini kita tadi saya bilang punya basic mengetahui di mana area supply dan demand ya, atau area resisten dan support. Nah, kalau udah di sini udah dekat dengan area supply atau resisten, mendingan saya nunggu di atas untuk saya open sell. Jadi caranya dengan pending order, sell limit saya ambilnya di bawah loh sini ya sobat trader, enggak di sini ya. Tapi ini masih belum kesentuh nih. Tadi tertingginya 70.67, saya entry pesan harga di 70.73, kurang 7 pips lagi. Ya, sobat trader. Kalau 7 pips lagi kesentuh, wah. Mantap ya sobat trader, nggak ragu ya bahwa probabilitasnya akan minimal dia akan ke reject dulu dan akan turun. Mau carinya, kalau saya dapat di sini entry ya di 70.70 misalnya. Minimal mau cari berapa? 50 pips ya, dapat ya. Cari di sini minimal dapat sobat trader ya. Jadi kita juga pede mau cari profitnya besar kalau kita tahu sell-nya misalnya di kira-kira itu pucuk ya, atau buy-nya di lembah. Gitu ya sobat trader. Jadi ini ada dua gambaran bikin trading plan dengan sharp entry, artinya mau cari sell di pucuk. Nah, anggap aja ini pucuknya ya kan. Nah, ini pucuk cuman memang belum kesentuh, bisa saja nanti malam mungkin harga naik lagi ke 70-70 ya. Di situ aktif. Nah, besok mungkin bisa turun. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa, namanya juga
analisa ya Sobat Trader, namanya juga kita membuat perencanaan. Kan kita tidak bisa mengendalikan market gitu ya. Yang penting Sobat Trader mengerti, oh benar juga nih, selnya di pucuk, mantep gitu kan. Jadi kalau misalnya nih, saya tempatkan order di sini ya, untuk sell limit, maka risknya itu ya ke sini ya, di area tertingginya itu di 7087, itu kan nggak terlalu besar ya, tambahin dikit ke atasnya swing high ini ya, taruh di atasnya swing high ini, tapi TP-nya lebih besar ya, bisa dibandingin Sobat Trader, risknya segini ya, taking profitnya segini ya, jadi bisa 1:2 gitu ya Sobat Trader ya. Itulah yang dinamakan sharp entry. Jadi kita dengan PD juga bisa membuat perencanaan dengan risk reward yang lebih baik. Tuh ya. Oke, Sobat Trader. Jadi tadi sudah ada sell di pucuk ya, sama. Nah, sekarang kita coba deh gold ya. Apakah gold ada kesempatan untuk buy di lembah? Karena ini kan gold lagi turun ya. Trennya naik tapi lagi koreksi turun. Coba kita cari apakah gold ada kesempatan kita untuk cari peluangnya dulu. Oke, kebetulan belum ada trading plan gold. Coba ya, saya hapus dulu nih semua biar buat ada nggak bingung. Oke, anggap aja nih nggak usah terpengaruh dengan indikator ya, Sobat Trader. Nah, ini trennya naik ya, Sobat Trader ya, jelas ya, trennya naik. Ini bukan tren turun. Ini jelas trennya naik. Oke. Jadi kita bisa juga perencanaan. Nah, di sini ada pucuk di atas. Ya, di sini. Nah, pucuk itu bisa juga ambil satu garis atau area ya. Tidak usah khawatir. Kalau pakai area bisa pakai shapes. Nah, dari pucuknya sini ke body candle ya. Oke, jadi ini adalah area supply. Anggap ya, supply yang terdekat ya. Area supply-nya gold yang terdekat. Tapi bisa nggak area ini di break, jadi di break up ya, break out ya, bisa saja ya. Namanya juga market ya. Kalau ada yang menghendaki harga jebol ini bisa, jadi nggak langsung ke reject, jadi langsung tembus, bisa saja ya. Oke, Sobat Trader. Sekarang kalau di berapa? Ini levelnya di 1828 sampai 1833 ya. Harga sekarang 1808. Mungkin kesempatan untuk sell belum malam ini gitu ya, karena masih jauh. Ya, sekarang harga malah koreksi turun. Coba kita cari ya. Nah, ini ada pucuk-pucuk, ini ada ini ada banyak rejection bawah, support. Ini ada rejection atas. Bisa jadi ini resisten. Coba kita tarik. Apakah garis ini cocok? Nah, oke, anggap aja ini ya. Ini sebagai area support di mana ini harga ke reject ya, memantul ke atas, dan ketika harga naik ini juga ke reject di sini ya. Jadi ini support, ini menjadi resisten. Oke, Sobat Trader. Nah, sekarang harga mau naik, apakah dia akan tes lagi ke sini ke 1794 kira-kira segitu? Ya, bisa nggak? Bisa juga. Makanya kita mau membuat perencanaan. Nah, Sobat Traders, kalau Sobat Trader lagi bingung mau cari posisi ya, tapi posisinya cari yang mantap gitu dengan probabilitasnya yang bagus, mungkin ini bisa kita jadikan acuan ya. Sobat Trader bisa lihat trennya naik, jadi probabilitasnya mendingan kita ikutin tren aja, karena gold ini kan fluktuasinya besar. Jadi kita cari buy limit ya di area yang menurut kita itu support atau demand, di mana orang menunggu area itu karena area itu dianggap itu harga murah, maka banyak orang akan pasang pending order beli di situ. Ya, saya bikin di sini, saya anggap di sini support yang menjadi resisten ya di sini. Apakah harga akan test support lagi di 1794 di sini sampai 1796 atau 1797 ya. Sobat Trader mau pasang di 1800 pun ya nggak apa-apa ya, bisa saja harga nggak sampai 1794 gitu, tapi cuma sampai 1000
1799. Jadi sobat trader yang pasang order 1800 kena ya, kena posisi asnya ya. Oke, sobat trader. Jadi menurut saya ini strategi yang cantik ya. Saya lihat dulu di time frame yang lebih kecil. Nah, ini support, ini resisten. Apakah harga akan begini? Ya, lalu harga akan ke area supply. Kita lihat ya. Apakah bisa seperti itu kemungkinan? Oke, ini prediksi saja ya. Namanya juga prediksi. Kita bebas memprediksi ya Sobat Traders. Oke, ini prediksi saja. Jadi apakah harga memantul dulu ke bawah, baru melanjutkan pergerakannya ke area supply. Tapi masuk akal ya Sobat Trader. Di sini akan mengincar sini dulu, minimal ke 1800 deh. Minimal 1800 lalu ke area supply-nya 1828 sampai 1830-an. Gimana Sobat Trader? Setuju nggak? Boleh dong komennya ya. Komen ya, bilang aja, boleh buka mic-nya, Mas. Setuju Pak, ya kan? Atau komen nih di chat. Setuju. Setuju. Nah, setuju tuh. Pak Didin Romansyah, terima kasih responnya Pak Didin. Setuju ya Pak Didin? Ya Pak, ya setuju. Nah, ini Pak Sugandi Hamsyah, bagaimana gold saat ini? Saya udah nggak jawab lagi ya Pak, ini udah langsung dipaparkan di sini ya. Oke, jadi Sobat Trader, kita bisa buat perencanaan ya. Ini nggak mesti malam ini aktif loh Sobat Trader ya, karena siap entry itu kita mengincar entry yang kira-kira presisi. Bisa aja nggak hari ini ya, bisa aja besok, tapi atau menjelang nanti non-farm payroll, tapi area itu akan dicari oleh market. Jadi kita misalnya nggak perlu terus-terusan memantau. Jadi bisa aja gini, Sobat Trader pasang untuk pending order area yang jauh dengan target jauh pakai lot kecil. Gitu ya. Misalnya pakai lot yang 0,1 yang kecil. Pasang pending order tersebut, jadi stop loss-nya di bawah sini, targetnya ke sini. Jadi risk reward-nya bagus. Ya, di sini entry, di sini stop loss, TP-nya di sini. Jadi bisa 1/2 atau 1/3. Ya, Sobat Trader, dengan lot yang kecil gitu. Nah, sambil menunggu ini aktif, Sobat Trader kan bisa trading harian ya, trading yang biasa, mau scalping, mau apapun itu, dengan cara trading yang Sobat Trader lakukan biasanya. Tapi ini untuk mengincar area-area yang mungkin 2 hari lagi baru bisa dicapai. Tapi jangan lupa Sobat Trader, jangan nanti pas harga udah mau turun, Sobat Trader baru lihat, wah harga turun. Jangan. Kita memang harus menempatkan pending order. Karena bisa saja pada saat kita lagi nggak mengamati market, justru harganya aktif di situ. Ya, jadi kita nggak ketinggalan momennya. Oke, Sobat Trader. Jadi saya sudah mencontohkan ini untuk buy tadi dua pair tadi sell di pucuk, ini kita cari buy di demand area. Oke. Gitu ya. Nah, kalau ada yang mau nanya boleh, ini sudah 834 ya. Oh enggak, nanya sudah tercapai 1.800 master katanya. Mungkin yang tadi tentang emas ya, gold. 1.800. Pak Sugandi Hamzah ya. Nanya emas ya kalau nggak salah ini. Oh iya, tadi wih cepet ya Pak ya. Pas kita lagi ini ya. 1.801 Pak, tapi belum sampai ke area sini Pak. Ya, kita nggak usah kejar harganya ya. Kalau perlu Bapak mesti menunggu ini kalau misalnya ini di H4, closingnya di berapa ya? Closingnya nanti jam 12 malam Pak ini, karena baru mulai jam 8 tadi. Karena closingnya menentukan nih Pak. Kalau closingnya ke atas berarti lanjut naik. Tapi kalau closingnya lama-lama malah ke bawah sini jadi candle hitam kayak gini ya, candle bearish, bisa lanjut turun Pak. Mau cari level ini Pak. Gitu. Jadi kita nggak usah panik, nggak usah kejar-kejar harga ya. Kalau mau main di H1 bisa juga, jadi lebih jangka pendek. Tunggu H1 ini tutup, apakah jadi pin bar ke atas gini, jadi bisa naik, atau
body candle-nya turun warna hitam, ya jangan buy. Itu masih ada desakan turun. Gitu ya. Kira-kira bisa dimengerti ya. Tapi kalau mungkin tadi ini yang minornya bisa dijadikan ini nih ya. Ini bisa dijadikan support minornya ini. Bisa juga. Nah, ini kena ya Bapak Ibu ya. Kena nih. Ini kan area support juga nih. Bisa dijadikan demand area ya. Nah, harga langsung. Kalau ada yang pending order di sini di 1802 misalnya ya, atau 1800 di sini 1803 misalnya, kena ini langsung ke TP-nya 1810 dalam mungkin nggak berapa lama, hitungan menit udah TP, dapat 70 pips, lumayan. Oke, langsung aja kalau ada mau bertanya ya Bapak Ibu silakan. Kalau nggak bertanya berarti menyimak ya. Dengan baik ya, kayak tadi Pak ini kan dia maksudnya merespon ya, jadi oke, tahu gitu bahwa ini emasnya telah mencapai sesuai dengan analisa hari ini ya Pak. Ya, betul. Oh, tadi kayaknya kalau nggak salah di member Forex Simbro ada juga yang ini ya, mungkin Pak Michael Yudi informasi. Saya nggak tahu nih kalau yang di premium mengenai emas juga nih Pak. Tadi sempat ada kayak pooling gitulah, mungkin Pak Michael Yudi sempat kasih pooling. Oh iya betul. Emas ya kan? Saya yang mengisi turun ke 1803, ya benar. Nah, siapa yang dari malam hari ini yang bergabung di Jimit ini, ada nggak ikutan tadi di mungkin tadi premium ataupun di free, member community yang free, ikutan juga dengan analis mengenai pooling emas cenderung ke arah mana. Tadi kan sempat ke 1803 ya Pak Suwandi ya? Ya, betul Bu. Betul. Nah, kalau ada yang ikutan silakan komen di grup komen di sini ya. Jadi kita bisa tahu sebenarnya seberapa dari sobat traders yang bergabung malam hari ini memang ikutan gitu ya, dan udah mulai belajar menganalisa dan kembali hari ini belajar dengan di tempat ini di webinar ya. Oke, ini Pak Satrio tadi sudah order buy 1802. Wih. Terus dia apa? Masuk nggak tuh? Mantap. Masuk ya? Apa tuh hapus? 1802 dapat ya, mantap. Ini pas saya lagi buka materi tadi, PPT-nya harga yang turun, jadi saya nggak sama sekali nggak lihat harga tadi. Ya, oh, kalau ya. Kalau Pak Satrio katanya tadi sempat dihapus, jadi kasih gambar menangis, nggak ingat Oh apa. gitu. Kalau Pak Eri katanya gabung. Pak Eri nanya katanya, kalau mau gabung atas nama siapa? Ya atas nama Pak Eri lah. Iya nggak? Kalau mau gabung sendiri, iya. Atas nama sendiri Pak. Kalau misalnya kan syaratnya untuk buka akun usia 21 ke atas atau sudah menikah ya. Misalnya di bawah 21 tapi sudah menikah, bisa buat akun atas nama sendiri. Ya ini tidak bisa di tradingkan oleh yang lain Pak Eri. Jadi memang Bapak sendiri yang sebagai tradernya ya, tapi ini kita di Forex Simpro Community khususnya di premium itu langsung dibantu oleh para analis ya dari semua sesi. Jadi kalau Pak Eri mau bergabung silakan hubungi atau kontak rekan-rekan kami yang mengundang Pak Eri hari ini hadir di acara ini, silakan kontak mereka. Depositonya bisa langsung atau seperti apa, rekening yang dituju. Oke, rekening yang dituju langsung di rekening dari broker rekanan kami yaitu Java Global Future ya. Ini tidak di Forex Simpro. Sebenarnya ini kesalahan kalau seandainya mungkin ada banyak informasi di luar bahwa ada juga yang menentukan dia komunitas Forex Simpro ya di luar dari grup yang kami, mereka punya sendiri grup informasikan itu namanya itu nggak benar itu ya. Jadi mungkin rekeningnya tidak ke Forex Simpro tapi ke rekanan kami dari Java Global Future. Jadi rekanan kami silahkan kontak daripada tim kami. Oke, silakan kalau ada mau tanya ya. Kalau nggak mau bertanya berarti sudah memahami, tinggal praktek ya. Mungkin malam ini mau langsung dipraktekkan, cari pucuk sama cari lembah, buat siap-siap bikin pending order supaya dapetin kesempatan ya untuk trading yang lebih akurat gitu. Oke Leoni, saya serahkan kepada Leoni ya.
Oke, baiklah. Terima kasih untuk acara pada hari ini. Kelas semuanya sudah dijawab semua ya. Ini juga ada Ini ada satu informasi. lagi, Mbak Leoni, masih boleh nggak? Ini Pak Jubirsyah masih Silakan. bertanya. Signalnya bagaimana tentukan, Pak? Bagaimana menentukannya? Tadi stepnya adalah kita kalau misalnya harga naik ya. Jadi memang kalau harganya naik sudah tinggi dan kita lihat ke sebelah-sebelahnya itu ada harga tertinggi sebelumnya, maka kita baiknya jangan membeli ya harga di sudah tinggi karena kesempatan untuk naiknya tinggal sedikit. Jadi itu bukan sharp entry. Sharp entry bisa memang cenderung kita bisa melawan tren. Tapi kita tahu kenapa kita jadi lagi tren naik malah ambil sell karena sellnya itu kira-kira memang itu di area resisten atau area pucuk ya, area harga-harga tertinggi sebelumnya. Jadi disitulah harga akan menuju gitu. Jadi kalau kita misalnya ini ada harga tertinggi, sekarang harga di sini kita bisa tetap tempatkan sell limit di area sini, gitu ya Bapak tadi ya. Demikian juga kalau kita mau cari order buy, carilah area support di mana harga tertahan ya di area tersebut, gitu. Ya Bapak Ibu, demikian ya penjelasannya untuk malam hari ini. Silakan Bu Leoni. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kita akan akhiri acara pada malam hari ini. Terima kasih semuanya Bapak Ibu yang telah hadir. Kita akan lanjut kembali pada esok hari acara live trading. Silakan bergabung kembali pada jam yang sama. Kemudian acara live webinar ini akan berlanjut lagi 2 minggu lagi karena kita memang mengadakan webinar intermediate itu 2 minggu sekali karena di minggu depan itu ada acara webinar lanjutan khusus pemula. Itu saja. Silakan bergabung dengan kami di premium kalau mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan satu maksudnya komunitas yang memberikan manfaat, silakan bergabung dengan kami di premium Forex Impro yang rekanan kami adalah Java Global Future. Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan pada waktu dan kesempatan yang sama. Trade by yourself. And safe trading. Salam profit. Sobat trader, webinar kali ini kalau kalian suka, like dan subscribe, dan jangan lupa klik tanda lonceng yang ada di atas untuk mendapatkan notifikasi video-video kami berikutnya. Salam profit.